sosial, terus juga fisik. Ini ambisi kita, keinginan kita susah benar. Kadang kan kalau kita ambisinya kecil gitu, saya mah cukup sampai sini saja gitu kan, tanpa ada dorongan dari orang tua, tanpa ada dorongan dari guru, tanpa ada dorongan dari yang lain, itu susah. Makanya Allah di sana, Allah akan tingkatkan derajat kalian beberapa di antara orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi diangkat oleh Allah itu karena orang yang berilmu itu susah gitu. Susahnya apa? Mentalnya, kan jiwanya, psikologinya berat. Kan kadang banyak sekali yang istilahnya mogok di tengah jalan bahasanya gitu kan. Karena ya yang pertama takut itu fisik, yang kedua tidak ada dorongan. Nah, itu jadi lingkungannya mempengaruhi. Kalau ambisinya kuat, terus dorongan dari orang tua, dorongan dari guru, ayo melangkah, jangan berhenti gitu kan bahasanya gitu, maka insya Allah itu akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita. Makanya Bapak tidak henti-hentinya kepada siapapun yang belajar dengan Bapak, baik anak-anak, mahasiswa, remaja, bahkan orang tua pun kalau ingin belajar mengenai ilmu pendidikan ataupun keagamaan, selama bisa, insya Allah sharing bahasanya gitu kan. Kalau dengan sejawat sharing, kalau dengan di atas kita ya bahasanya saling menasehati gitu kan, saling menasehati, minta masukan, tanggapan, gimana kalau seperti ini. Nah, gitu. Jadi rasa optimis itu harus ditanamkan karena ini akan melangkah lagi yang lebih berat gitu kan. Bukan ringan bahasanya, bukan ringan. Kampus itu rintangan, halangan, gangguan, cobaannya lebih besar lagi gitu rasanya. Kalau dulu mungkin belajar kita mengandalkan dari guru kan, sedangkan menjadi mahasiswa tanya aja Kakak Apip, pasti harus presentasi gitu kan, kita harus ngobrol di hadapan dosen, harus ngobrol di hadapan mahasiswa yang lainnya, menerangkan apa yang kita dapatkan mengenai peternakan perikanan ikan adalah bla bla bla, terus manfaat kegunaannya apa saja itu kan terus dijelaskan oleh kita sehingga dosen dapat dimengerti, orang lain pun yang mendengar kita itu dapat dimengerti seperti itu. Jadi kebanyakan kalau jadi mahasiswa makan 70% itu mahasiswa yang bicara, 30% itu dosen. Ya dosen, ustaz, profesor bahasanya gitu. Jadi kita yang banyak bicara. Misalkan per pertemuan itu 1 jam itu taruhlah 60 menit, berarti selama kita 60 menit, selama 40 menit itu mahasiswa, yang 20 menitnya itu paling tambahan dari dosen misalnya gitu yang Bapak rasakan ya. Tapi kampus-kampus lain juga tidak menutup kemungkinan pasti sama gitu. Baik Unpadnya, baik UPI-nya, insya Allah ITB-nya dan lain kampus-kampus yang lain. Jadi bahasanya kita yang ke depan yang mengajukan permasalahan. Jadi nanti mah kita disuruh mencari masalah. Nah, kalau buat skripsi itu apa latar belakang masalahnya, terus apa solusinya. Kita sebagai mahasiswa dituntut itu sebenarnya. Bapak juga ketika S1 itu suruh mencari masalahnya ya dari skripsi kamu itu apa gitu. Apa awal masalahnya sehingga kamu akan membuat skripsi gitu kan. Oh, permasalahannya ini Pak, siswa misalkan jarang membaca, kurang fokus. Oh, berarti kalau seperti itu harus ada solusinya. Baik dari kamu ataupun dari buku yang lainnya, padukan. Nah, gitu. Nanti juga misalkan Apip diterima di bidang perikanan, minatnya di bidang perikanan,
cari masalah. Oh ikan teh apa masalahnya nih? Yang pertama penyakit gitu kan. Nanti diteliti, research bahasanya, bahasa mahasiswa mah penelitian. Nah, di research, oh ini teh ikan teh penyakitnya gini, kalau cuacanya seperti ini, oh seperti ini ikannya. Kalau kurang pakan, oh seperti ini nantinya itu kan. Kalau mau cepat gemuk, oh ini obatnya, ataupun buat racikan sendiri. Apa misalkan buat obat supaya ikan dalam 2 hari bisa 1 kilo misalkan, itu kan. Obatnya apa gitu, tapi sehat dan dimakan tidak jadi apa-apa misalkan. Jadi itu ada penelitian. Makanya segala apa yang berbentuk kehidupan itu semuanya mengandung ilmu. Nanti akan mengarah ke sana. Baik bidang pertaniannya, peternakannya, ya pendidikan, teknologi, itu berbasis IT, berbasis ilmu semuanya, berbasis ilmiah bahasa. Jadi tidak yang ada di dalam kehidupan itu tidak langsung jadi gitu, tidak. Itu ada penelitiannya terlebih dahulu. Buat rumah, kenapa sih rumah di Indonesia seperti ini? Kan gitu. Kenapa? Sedangkan rumah di Eropa, rumah di China gitu kan, seperti itu. Itu berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan lingkungan. Itu hasil penelitian itu semua. Jadi penelitian manusia itu otak dan nalurinya itu menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan gitu. Oh di Sunda mah nih budayanya seperti ini, pasti buat rumahnya seperti ini, budaya Sunda itu. Oh di Jawa mah seperti ini, itu beda. Oh di Sumatera mah budaya seperti ini, contoh lah masakan Padang. Masakan Padang pasti di atasnya itu seperti itu karena dari budaya Padang, dari budaya, dari kebiasaan. Sedangkan di Sunda kan bukan seperti itu. Di Sunda mah makannya seperti itu. Jadi ketika ke lapangan itu pasti ada penelitian, ada ilmu yang digunakan, ya baik sedang mencarinya ataupun nanti waktu pengamalannya. Karena nanti menentukan juga ketika Habib sudah kuliah, oh berarti ilmu ini nih yang akan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti Bapak karena di pendidikan ya, S1 pendidikan, S2 pendidikan gitu. Jadi ketika terjun sekarang ke lapangan, ke masyarakat, Bapak sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat. Apa yang Bapak gunakan ilmu sehari-hari itu seperti itu. Gitu. Jadi tidak lepas dari norma ataupun budaya cari ilmu di pendidikan. Mendidik seseorang, mengarahkan seseorang gitu kan supaya bisa baik, supaya bisa optimis, supaya bisa positif gitu. Baik anak-anaknya, remajanya, dewasanya dan sebagainya. Gitu pula dengan bidang-bidang yang lain seperti bidang pertanian, bidang media. Ketika terjun di lapangan sudah jadi masyarakat, itu misalkan ahli media, ahli ternak, bahasanya seperti itu. Bapak sekarang alhamdulillah dengan izin Allah di pendidikan tidak begitu mahir, bahasa terkenal, tapi secara keilmuan paham karena levelnya udah level S2 gitu kan. Nah, gitu. Tapi di bidang pertanian, di bidang peternakan, Bapak lebih paham juga. Mengapa lebih paham? Meskipun tidak kuliah gitu bahasanya. Karena itu udah dari kecil tahunya, penelitiannya gitu. Pertanian seperti ini dari kecil udah tahu. Peternakan seperti ini kan saya di sana gitu. Hidup seperti itu tuh dari sana bahasanya, dari tadi dan ternak. Jadi ketika sekarang Bapak bisnis ternak domba, bisnis pertanian jagung itu udah dari dulu itu bahasanya, cuma tinggal prakteknya sekarang, lebih ke praktek. Kan sebuah teori itu harus didasari dengan action. Ya, tidak hanya teori saja bahasanya gitu kan. Masa dari dulu terus teori pendidikan tidak. Jadi kita harus take action. Take actionnya jadi ya kalau pendidikan mengajar, kalau di pertanian
berarti praktek ilmu pertanian gitu. Kalau di peternakan berarti praktek ilmu pertanian peternakan. Kalau di pembisnisan, jadi praktek ilmu pembisnisan gitu. Sedangkan ilmu bisnisnya Bapak cari di bidang YouTube, tidak sekolahnya sekolah YouTube aja. Sekolah ini cuma sekolahnya sekolah YouTube gitu kan. Jadi cukuplah dari YouTube seperti orang-orang terkaya di Indonesia ya. Bambang Budi Hartono, Robert Budi Hartono itu keturunan Tionghoa yang dimana di Indonesia punya perusahaan, yaitu perusahaan BCA, terus Polytron itu, terus Jarum Super, itu punya Robert Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia satu, sama adiknya Bambang Budi Hartono, Robert Budi Hartono, Bambang Budi Hartono. Jadi yang satu kalau tidak salah kekayaannya 550.000 triliun, kata 550 triliun atau 550.000 gitu. 550 kalau nggak salah, bukan 50.000 bukan. 550 triliun kalau nggak salah. Yang kedua 50 triliun, yang satu 55 triliun, yang satu 550 triliun kayaknya. Kan bukan sedikit ya. Subhanallah. 1 T itu 1.000 miliar. 1.000 miliar itu 1 miliar itu 1.100 bukan 1.000 juta 1 miliar gitu. Ini subhanallah. Nah, saking kaya mereka. Nah, itu bagian orang-orang pembisnis ya. Mereka ambilnya di bidang bisnis. Tahu lah, jarum rokok itu kan ya paling diminati di negara kita gitu kan. Yang namanya rokok, kawan juga sawah ya. Ya paling diminati lah itu. Meskipun ada di sana rokok membunuhmu gitu kan. Itu masuk ke kata rokok mah, membunuhmu siapa? Membunuh kamu, bukan membunuh saya, bahasanya kan itu. Jadi terasa gitu. Jadi rokok itu membunuh, bukan membunuh saya gitu. Membunuh macan. Nah seperti itulah. Tapi alhamdulillah saya itu suka belajar juga dari orang muslim seperti Bapak Chairul Tanjung yang Bapak udah ceritakan ya. Bapak Chairul Tanjung adalah orang muslim yang dilahirkan di Cibadak, Sukabumi, terus mengembara ke Jakarta. Ibunya orang Sunda, bapaknya orang Sumatera. Jadi dulunya wartawan. Dia orang yang orang yang optimis, orang yang pengusaha, pembisnis. Asalnya Bapak Chairul Tanjung dulunya dokter gigi, kuliahnya di UI, Universitas Indonesia di Depok. Tapi dari hal itu orang tuanya tidak bisa menyekolahkan ke S2 ke kampus. Jadi ke kampusnya itu dia nekat jualan gitu. Awal mulanya nekat jualan. Nah dari sanalah karena punya background jualan, punya background bisnis gitu ya, sehingga jadi besar bisnisnya. Yang asalnya dia dulu pernah jualan sepatu, katanya jualan stiker gitu bilangnya, stiker, terus jualan buku gitu. Ternyata sekarang udah jadi besar. Sekarang mah musuhnya Ibis gitu kan, hotel, Trans Studio Bandung, mall gitu kan, Transmart, terus media Trans TV, Trans 7, CNBC, CNN, bisa semua itu. Itu asetnya bukan 1 juta 2 juta, miliaran itu. Ya, sabab bisa triliunan. Ya, itu Bu. Lagi masuk orang-orang yang pada kaya jadi punya kenalan. Iya, banyak kenalan, masuk kenalan, jadi dia gabung dengan orang-orang yang kaya, gabung dengan orang-orang yang optimis. Karena dari gabung itu kan membuat lingkungan. Jadi lingkungannya mempengaruhi jiwanya. Ketika lingkungannya bergaul dengan orang-orang kaya, pasti merasa dirinya, oh saya juga harus seperti mereka nih, karena saya bergaul dengan mereka gitu. Makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali, lingkungan itu.
Makanya kata para ulama, bergaulah dengan tukang minyak bahasanya, supaya kita ke bawah harum gitu kan. Jangan bergaul dengan tukang sampah, kita ke bawah baunya. Nah itu lingkungan bahasanya. Jadi ketika kita bergaul itu dalam kehidupan, bergaulah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang optimis, bergaulah dengan orang yang selalu positif gitu. Nah di sana, jadi perkataan para guru itu, para ulama sangat besar pengaruhnya untuk diri kita. Jangan salah gaul bahasanya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang kaya, terus mendengar kalau setiap hari diulang lagi, itu akan nempel di dalam psikologi kita, di dalam badan kita. Akan diri kita itu akan mengarah, saya harus seperti dia ini, gitu. Apa? Oh nyamuk, ada nyamuk baru sebenarnya. Saya harus seperti dia nih ketika. Nah Bapak alhamdulillah dengan izin Allah ya punya MP3. MP3-nya membahas tentang bisnis Chairul Tanjung. Di dalam ini terus diulang-ulang baik pagi, sore, malam, baik di perjalanan, memakai headset itu terus diulang-ulang supaya nempel di dalam. Gimana sih kita bisa bisnis ke depan? Gimana sih bisa bermanfaat untuk orang lain itu kan? Itu orang-orang motivator semua. Chairul Tanjung, terus Iko Santosa, Jamil Ajaini, itu muslim semuanya itu motivator juga bahasanya. Terus kan kalau yang nyeleneh Bob Sadino almarhum, terus ya apa namanya ya salah satunya pembisnis muslim lah yang notabene-nya pendapatannya per bulan itu 1 miliar per bulan. Jadi ketika diulang-ulang, dibulak-balik sama kita, insya Allah itu jadi mindset, jadi psikologi kita naik gitu. Nah, Bapak juga sarankan ke Habib sok ketika ingin mendapatkan masukan dari para tokoh, misalkan siapa tokoh favorit Habib, itu dijadikan MP3, diulang-ulang, didengar sama kita. Bapak ini asalnya kan video ya, YouTube di convert ke MP3. Jadi di HP itu ada banyak motivator yang sifatnya memotivasi diri kita. Jadi alhamdulillah udah beberapa tahun itu dari semenjak kuliah aja. Dari dulu jadi terus didengar lagi, diulang lagi, dengar lagi, ulang. Sehingga nempel lah, jiwa bisnisnya nempel, jiwa bermanfaat untuk orang lain yang nempel. Itulah yang akan menjadikan lingkungan kita ke depan semakin baik. Karena kalau kita tanpa mencari ilmu, tanpa tahu dari orang lain, ya biasa-biasa saja gitu. Kenapa manusia tidak ingin berubah? Karena tidak punya ilmu. Benar kan? Iya itu. Jadi kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik dengan baik ilmu, baik uangnya, baik kepribadiannya, sehari-harinya, itu pasti ada ilmu yang dia petik per harinya. Gitu. Per harinya, per jamnya, per minggunya, per bulannya. Kalau dia makin sini makin jelek, berarti dia ilmunya makin tidak ada. Itulah manusia. Sana kita lari. Jadi kalau manusia makin hari makin jelek, makin tidak bermanfaat, baik di dalam kehidupan atau untuk orang lain, berarti ilmunya makin tidak ada. Tuh. Jadi keberkahannya dicabut oleh Allah, segala-galanya tidak bermanfaat untuk orang lain. Tapi makin kesini orang itu makin baik nih. Punya motornya saja satu jadi 2 gitu kan. Setelah punya motor, punya mobil, berarti ilmunya makin meningkat dia. Di bidang apa? Di bidang bisnisnya, di bidang pemanfaatannya. Itulah. Makanya subhanallah, ilmu itu sangat luar biasa. Kemanfaatan untuk orang lain, sikap optimis kita dibarengi dengan ingin berubah terus, menambah ilmu lagi. Makanya ilmu itu dawuh Rasulullah SAW tidak ada batasannya ya, yang namanya ilmu. Karena kita kalau di lingkungan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi itu mencari ilmu umum bahasanya ya. Tapi setelah dari sana kita belum tahu ilmu masyarakat.
kita belum tahu ilmu bisnis, kita belum tahu ilmu keagamaan yang lainnya. Maka dari itu cari ilmu itu subhanallah sangat luas cakupannya. Karena orang yang sudah punya ilmu itu derajatnya ditingkatkan juga tadi dalam Al-Qur'an oleh Allah gitu kan ya, ditingkatkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian itu beberapa derajat. Insyaallah. Makanya Bapak selalu berdoa khususnya untuk Habib, semoga Habib selalu optimis, Habib diberikan kelancaran, Habib diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga apa yang dicita-citakan Habib, apa yang dicita-citakan orang tua Habib untuk masa depan Habib juga itu diberikan yang terbaik oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengabulkan, Allah Maha segala-galanya untuk kita. Ada rintangan, halangan, gangguan di jalan ketika sedang mencari ilmu, Habib harus kuat, kan? Habib harus mampu, Habib harus bisa, gitu ya. Habib adalah orang yang mampu dalam segala-galanya. Itu ya. Itu mungkin pembahasan untuk mari kita lanjutkan ke dalam Al-Qur'an. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.